Ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan. Apa itu ekonomi sumber daya alam dan lingkungan? Yuk kita pelajarin. Yuk. Nah, untuk mempelajari ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, mending kita pelajarin terkait pengertiannya terlebih dahulu. Yuk kita tanya kakak yang ini. Kakak, permisi, mau nanya, kalau ekonomi sumber daya alam dan lingkungan tuh pengertiannya apa sih? Oke, aku jelasin satu-satu ya. Kalau ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan sumber daya yang terbatas dan juga yang tersedia di alam ini walaupun emang jumlahnya itu terbatas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kesejahteraan mereka sendiri. Nah, sedangkan untuk sumber daya adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya adalah tanah, air, keanekaragaman hayati, dan juga mineral-mineral yang ada di muka bumi ini. Tujuannya juga sama kayak ekonomi nih untuk mencapai kesejahteraan gitu. Sedangkan kalau lingkungan itu adalah segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan dari makhluk hidup yang mana menempati suatu ruang di dalamnya. Di dalamnya itu ada suatu interaksi nih, bisa interaksi sosial dan ada interaksi lainnya. Gitu, Pak. Oh gitu ya, tapi jadi muncul pertanyaan nih terkait konsep dari ekonomi sumber daya alam lingkungan. Kayaknya kita bisa tanya kakak yang lain kali ya. Yuk ikut tanya kakak yang lain. Nah, sekarang kita mau tahu terkait konsep dari ESDL. Nah, kita tanya kakak ini yuk. Kakak mau nanya, kalau ekonomi sumber daya lingkungan itu konsepnya kayak gimana sih? Konsepnya tuh pertama tuh dari pertumbuhan ekonomi. Jadi pas pertumbuhan ekonomi kan pasti bertambah terus gitu ya, sesuai dengan kebutuhan manusia gitu kan. Karena manusia tuh butuh kebutuhannya itu dengan kegiatan ekonomi. Nah, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi naik terus, berarti pendapatan tiap individu dan negara tuh pasti kan naik lagi ya. Nah, kalau misalnya naik terus, berarti nanti juga pembangunan tuh juga bakal naik. Kalau pembangunan naik, kegiatan ekonomi makin nambah. Kalau makin nambah, berarti sumber daya alam dan lingkungan yang dibutuhkan berarti makin butuh gitu ya, makin banyak yang dibutuhin gitu. Nah, kalau misalnya makin banyak yang dibutuhin, berarti bisa jadi kuantitas dari sumber daya alamnya itu menurun, atau bahkan kualitasnya lingkungan pun juga menurun gitu ya, karena kalau misalnya tidak dikendalikan gitu, jadinya bisa menurunkan kualitasnya itu sendiri juga. Tapi selain dari itu juga ada nih konsep namanya green economy. Nah, ekonomi hijau ini tuh menjadi solusi gitu ya dari permasalahan dilema tadi. Nah, makanya ada green economy ini tuh mengatakan kalau ada sistem perekonomian yang bisa menurunkan karbon gitu di lingkungan kan. Terus juga ada namanya efisiensi sumber daya alam gitu. Oh, makasih ya kak. Muncul pertanyaan baru lagi. Terus berarti ekonomi sumber daya alam dan lingkungan tuh ada sudut pandangnya ya? Apa coba tanya kakak yang lain ya buat tahu itu? Yuk ikut aku lagi. Nah, aku udah ketemu nih kakaknya. Yuk kita tanya kakak yang itu. Kakak, permisi, mau nanya, kalau misalkan sudut pandang dari ekonomi sumber daya alam dan lingkungan tuh apa sih? Nah, kalau sudut pandangnya ada dua, ada antroposentrisme sama ekosentrisme. Mungkin kamu bisa melihat di sini kalau antroposentrisme ini di mana dia sudut pandangnya tuh manusia ini adalah pemimpin di muka bumi. Kalau ekosentrisme di mana manusia ini adalah bagian dari ekosistem itu sendiri. Tapi tahu nggak sih ada perdebatan juga tahu kalau orang-orang yang konservatif ini menganggap kalau pertumbuhan ekonomi ini malah menghancurkan si lingkungannya, sedangkan orang-orang yang developmentalism itu menganggap kalau pertumbuhan ekonomi ini sangat penting dan karena manusia kan butuh pangan, butuh energi, sama butuh permukiman juga. Oh, ternyata gitu teman-teman, banyak ya sudut pandangnya. Jadi bingung deh. Tapi sebelum itu, emang sumber daya tuh klasifikasinya apa sih? Apa kita tanya lagi ya ke kakak yang lain terkait klasifikasinya? Yuk ikut aku lagi. Nah, sekarang aku udah sama kakak yang ini nih. Kakak yang ini kayak tahu banget terkait klasifikasi. Kita tanya yuk. Jadi sumber daya alam itu diklasifikasikan dalam dua, yaitu jenis dan berdasarkan sifatnya. Kalau jenisnya tuh ada biotik dan abiotik. Nah, biotik itu sumber daya alam yang hidup. Contohnya tuh seperti makhluk hidup, manusia, tumbuhan, terus hewan, terus mikroba. Nah, selanjutnya untuk abiotik tuh yaitu sumber daya alam yang tidak hidup seperti tanah, gas, minyak bumi.
Nah, selanjutnya berdasarkan sifatnya nih. Sumber daya alam tuh terbagi dalam 3 sifat. Yang terbarukan, tidak terbarukan, dan tidak akan habis. Jadi yang terbarukan tuh seiring berjalannya waktu akan beregenerasi dan saling menggantikan. Contohnya seperti hewan, mikroba, dan makhluk hidup lainnya. Nah, kalau yang tidak terbarukan tuh yang akan habis seiring berjalannya waktu. Contohnya tuh seperti kayak yang tadi, yang abiotik, minyak bumi, gas, tanah. Kalau yang tidak akan habis tuh seiring berjalannya waktu tetap aja bakal ada selamanya. Contohnya tuh kayak udara, terus sinar matahari yang selalu kita tiap pagi ada. Nah, Gitu ya. Ternyata banyak ya jenis-jenis dari sumber daya alam ini. Jadi kepikiran hal lain. Tadi kan udah tahu soal pengertian, konsep, sudut pandang sama klasifikasi sumber daya alam. Tapi nggak lengkap kalau nggak tahu soal permasalahannya. Tapi apa sih permasalahannya? Pak, gimana? Udah ngerti belum apa itu ekonomi sumber daya alam dan lingkungan? Sebenarnya udah, cuman muncul pertanyaan baru nih, Pat. Apa itu? Kayaknya ada permasalahan dalam ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Masalahnya kayak gimana, Pak? Kalau dari aku ya, nah tadi tuh kan udah dijelasin soal sumber daya alam lingkungan ini. Terus kayaknya sumber daya alam lingkungan itu punya batas kemampuan pemanfaatan, Pak. Jadi kalau misalkan manusia memanfaatkan secara terus-menerus dan tanpa diimbangi dengan pemeliharaan, bakal muncul permasalahan yang namanya kelangkaan sumber daya alam. Terus kalau dimanfaatin terus-menerus juga bisa muncul pencemaran lingkungan, kayak limbah dari manusia, terus polusi udara dan polusi-polusi lainnya. Gitu sih, Pak. Nah, berarti harus ada solusinya dong ya. Kira-kira solusinya apa ya? Kalau solusinya, aku tuh kepikiran. Nah, cara untuk memitigasi dan mengurangi dari permasalahan sumber daya alam dan ekonomi ini itu bisa dengan pengelolaan SDL sendiri. Nah, pengelolaannya ini bisa dengan memanfaatkan hal-hal yang berbasis green economy, juga bisa dengan melakukan inovasi, substitusi, dan juga daur ulang sumber daya alam dan lingkungan. Jadi, untuk permasalahan itu bisa dihambat gitu sih, Pak. Bener juga sih, berarti kita harus melakukan mitigasinya dari sekarang sih. Betul, setuju. Nah, kalau kita udah ngerti soal ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, Kalau kamu udah ngerti belum? Kalau belum ngerti, makanya datang ke kelas Sayogi.